di Jakarta teman-teman. Jadi ini logo OSN-nya ya. Sebentar ada yang mau masuk. Oke, sudah. Nah, jadi memang ketika SMA itu saya sangat menyukai kimia dan sampai sekarang pun penelitian saya juga banyak kimianya dibandingkan dengan fisikanya. Ini juga selain OSN juga saya menjuarai berbagai kompetisi baik itu regional maupun nasional. Waktu itu target saya ketika SMA itu ingin bergabung dengan ICHO ya, International Chemistry Olympiad. Kalau fisika itu kan ada IPO ya, International Physics Olympiad. Nah, kalau saya ingin ikut ICHO dan ini di sebelah kanan ini nilai ujian nasional saya teman-teman. Ujian nasional kimia 10, kemudian ujian sekolahnya 9,8 ya, kurang satu nomor ini bisa 10 juga. Nah, tapi fisikanya itu sangat jelek ya. Fisikanya itu 7 bahkan ya, nggak sampai 8 aja nggak sampai. Nah, ini realitanya. Jadi ketika SMA itu saya sangat menyukai kimia dan belajar kimia terus dan sampai sekarang ya kalau diminta mengajar kimia itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan saya yang mengajar fisika. Kecuali topik-topik saya ya, seperti topik saya kan S3-nya optika, itu bisa lebih mudah. Tapi untuk materi yang lain seperti mekanika, nah saya kurang begitu mendalam, tidak semendalam kimia. Nah, kemudian kenapa kok SMA-nya sangat suka kimia, kemudian S1-nya bisa masuk di teknik fisika. Nah, ini panjang ceritanya ya, nanti akan mungkin di lain kesempatan saya ceritakan. Tapi ini, saya ingin membuktikan ke teman-teman bahwa ada loh yang masuk teknik fisika itu kimianya bagus begitu kan. Kebanyakan masuk teknik fisika itu ingin menghindari kimia ya, tapi nggak bisa teman-teman. Di teknik fisika juga ada kimia. Nanti ketika teman-teman semester tinggi ada mata kuliah material. Material itu juga tentang kimia. Nah, dan juga ditemui. Nah, ini apa ya pencapaian lebih detailnya ya. Jadi dari kelas 10 itu sudah ikut Olimpiade Kimia 2009, kemudian lolos provinsi, nasional juga. Kemudian tahun kedua juga ikut berbagai macam kompetisi nasional. Dan kelas 3 juga mengikuti juga sama. Nah, jadi begitu teman-teman, saya sangat menyukai kimia dan sampai sekarang pun saya juga masih menyukai kimia dan sekarang saya akan mengajar ke teman-teman kimia yang pelajaran yang saya sukai. Baik, kita mulai ya dari kuis. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, minumnya juga kita santai saja. Nah, di sini ada soal ya. Soal nomor 1. Suatu sampel asam sulfat H2SO4 mengandung 2,02 gram hidrogen, 32,07 gram sulfur, dan 64 gram oksigen. Berapa gram sulfur dan oksigen yang ada pada sampel H2SO4 yang kedua? Nah, jadi sampel pertama mengandung ini, kemudian ada sampel yang kedua. Tentu ibaratnya di wadah yang berbeda ya. Nah, memiliki hidrogen sebanyak 7,27 gram, kita diminta untuk menentukan berapa banyak gram sulfur dan oksigennya. Ini saya screenshotkan jawaban dari teman-teman. Jadi ini menggunakan perbandingan. Pertama, dijumlahkan semua masanya, hidrogen, sulfur, dan oksigennya didapatkan 98,09. Kemudian dipersentasekan ya, 2,02 per 98,09 sama dengan ini. Nah, kemudian persentase ini itu berlaku tetap. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu persentasenya, kita bisa mengetahui sampel-sampel berikutnya dengan persentase itu. Nah, pada sampel berikutnya diketahui persentase dari hidrogen. Hidrogennya 7,27 gram. Padahal hidrogen itu memiliki persentase 2,06. Sehingga kita bisa mengetahui massa awal dari H2SO4 itu sendiri berapa. Nah, ini pakai persentase yang telah kita dapatkan dari sampel pertama. Jadi ini tinggal perkalian silang ya, total gramnya berarti 727 karena dikalikan 100% ya, dibagi 2,06 karena persentase yang tadi sama dengan 352,91 gram. Ini adalah gram sampel H2SO4 yang kedua. Sehingga dengan gram ini kita bisa persentasekan tadi. Nah,
Kalau tadi 32% di sampel pertama, nah berapa sulfurnya 115 dan kemudian O-nya juga 230. Nah, ini cara pertama, teman-teman. Jadi untuk menjawab soal kimia itu ada banyak cara ya, tidak hanya satu. Ini adalah salah satu cara yang pertama. Atau teman-teman bisa menggunakan perbandingan mol. Ini sebelah kanan ini saya lampirkan ya. Menggunakan tabel periodik unsur, dan nanti UTS juga akan diberikan, itu ada atom relatif, kemudian ada nomor atomnya ya. Nah, jadi untuk menghitung dari mol hidrogen, nah banyaknya gram hidrogen dibagi dengan atom relatif hidrogen. Ini 1,0078, itu sama dengan 2. Kemudian sulfurnya juga sama, dibagi massa sulfurnya 32,07 dibagi atom relatifnya sama dengan 1 dan oksigennya juga sama. Sehingga dari perbandingan mol ini kita bisa mendapatkan rumus empiris H2SO4. Nah, menggunakan mol ini juga bisa untuk kemudian kalau hidrogennya 7,27 gram, nah itu berapa? Nah ini ya. Jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan molnya, nah dan rumus empirisnya, nah jadi kita bisa dengan mudah mencari untuk apa namanya senyawa sulfur dan oksigen, karena kan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi nanti molnya dibandingkan, tinggal dikalikan dengan atom relatifnya saja. Nah, jadi misalkan ini 7,27 dibagi dengan AR-nya berapa, kemudian dibagi dengan molnya, karena perbandingan mol ya, kemudian dikalikan dengan atom relatif dari S. Nanti ketemu juga sama, hasilnya adalah 115,37. Nah, begitu juga yang O nanti dikalikan 4 dulu ya, dikalikan setelah dibagi 2 dikalikan 4 dikalikan 16, nah, nanti ketemu hasilnya adalah 230,27. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga. Nah, ini ada satu soal itu bisa 3 cara, teman-teman. Cara yang ketiga, kalau satu soal itu dikatakan mengandung 2,02 gram hidrogen, nah hidrogen itu biasanya berada dalam senyawa diatomik, kecuali dinyatakan atom hidrogen. Nah, itu beda. Tapi kalau hanya dinyatakan gram hidrogen, itu biasanya mengacu pada hidrogen H2, karena tidak ada atom H itu yang bebas di alam, selalu berpasangan hidrogen. Ini dapat dilihat di tabel periodik sebelah kanan, beberapa zat yang berwujud gas. Nah, gas ini artinya dia diatomik. Seperti contohnya yang biru itu golongan 1A, ini adalah hidrogen H2, kemudian nitrogen ini adalah N2, oksigen ini O2, fluorin ini adalah F2, ya klorin ini adalah Cl2, dan kecuali yang golongan 8 ini ya, ini logam mulia ya, apa namanya? Bukan logam mulia ya, senyawa gas mulia ya, maka dia tidak perlu berpasangan karena sudah oktet, berbeda dengan gas-gas yang lain. Nah, nanti kalau ketahuan di soal itu hanya dinyatakan fluor ya, fluorin, itu maksudnya adalah F2, teman-teman. Atau dinyatakan oksigen, itu maksudnya O2. Kecuali atom oksigen, itu O saja. Tapi kalau hanya dinyatakan oksigen, itu artinya O2. Nah, menggunakan konsep tersebut, nah, kita bisa menggunakan cara ketiga. Hidrogen itu simbolnya adalah H2, sulfur itu karena bukan gas, maka tetap S, kemudian oksigen itu O2. Nah, maka kalau H2SO4 itu diurai, maka bisa kita urai seperti ini, teman-teman. H2SO4 menjadi hidrogen, tambahkan sulfur, tambahkan O2. Jangan lupa disetarakan ya koefisiennya ya, karena di sini di sebelah kiri O-nya ada 4, maka di sebelah kanan O-nya juga harus 4. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep mol. Jadi, karena yang diketahui adalah 7,27 gram, maka dibagi dengan 2,0156, ini adalah massa relatif dari H2, bukan atom relatif ya, massa relatif, karena sudah dia diatomik H2-nya. Didapatkan molnya 3,607. Nah, maka perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Untuk ini perbandingan koefisiennya 1, S-nya juga 1, maka juga sama, 3,607 dikalikan dengan AR-nya, 32,059, menghasilkan ini, 115,63 gram, atau yang oksigen. Nah, karena dia koefisiennya 2, dan ini 1, yang H, maka dikalikan 2, dan kemudian dikalikan dengan MR-nya oksigen.
16 tambah 16 ya, 32 ya. Sama dengan 230,83 gram. Nah, jadi menggunakan cara yang ketiga ini, kita nggak melihat sampel yang pertama. Nah, kita tidak melihat sampel yang pertama, kita hanya menggunakan data sampel yang kedua saja. Kira-kira teman-teman lebih mudah yang mana dalam mengerjakannya? Itu kembali ke teman-teman sendiri. Itu pembahasan nomor 1. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, bisa open mic. Santai saja ya teman-teman ya. Kalau ada yang tidak paham juga bisa ditanyakan. Permisi Pak, mau nanya. Silakan, nama? Nama saya Seri Rizky dari jurusan Teknik Fisika kelas TFB Pak. Ini ada yang nuklir nggak? Gak ada kan? TF semua kan ya? Ada Kurang yang tahu nuklir Pak. nggak? Ada yang mahasiswa nuklir 2020? Saya Pak. Ada Saya Pak. nuklir, Pak. Saya Oke, Pak. Mbak. Ada Oke. Pak. Nah, kalau yang nuklir ini ya, berarti double dengan saya di kalkulus elementer iya, kemudian di kimia dasar iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan Mas Yaki, gimana pertanyaannya? Yang saya pernah ingat, ini kan kalau di soal ini kita bisa pakai hukum Proust, yang berarti perbandingan mol di sampel pertama itu sama dengan di sampel kedua. Itu bisa dipakai nggak buat menjawab soal Pak? Bisa, itu kan berarti yang cara kedua ini. Ini yang cara kedua itu ya, Mas. Perbandingan mol sampel pertama sama dengan perbandingan mol sampel kedua. Juga bisa. Ini kan perbandingan mol sampel pertama ini, 2,0232. Ini kan dari sampel pertama ini. Harusnya soalnya itu biar lebih susah, itu rumus empirisnya tidak diketahui. HX, SY, OW. Nah, itu lebih seru soalnya sebenarnya. Jadi kita bisa kemudian membuat rumus empirisnya dulu, kemudian baru diterapkan di sampel kedua. Begitu Mas Yaki, gimana? Ada lanjutan? Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain teman-teman. Nah, kalau teman-teman biar lebih yakin mengerjakan soal itu jawabannya benar, nah itu bisa menggunakan cara yang berbeda-beda. Kayaknya ini soalnya gampang ya, tapi coba buktikan dengan cara yang lain. Nah, paling mudah kan perbandingan mol ya, atau persentase. Nah, itu juga bisa. Kalau sama berarti jawabannya teman-teman benar, tapi kalau ada yang berbeda, nah perlu dianalisis di mana letak perbedaannya begitu. Tidak ada? Ini yang ingin menanggapi soal pertama? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Itu kan yang Nama saya Tora dari TFA. Oke, Mas Tora. Saya nggak ngelihat Google Meet soalnya nih, hanya presentasi saja, Mas. Oke. Jadi itu yang rumus massa relatif itu kan AR dikali itu kan, Pak. Apa yang bawah itu loh? Nomor apa? Sorry. Kalau misal H2 kan berarti massa relatifnya berarti kan 1, dikali 2 gitu kan, Pak? 2, betul. Nah, itu kenapa kok nggak jadi ding, Pak? Udah betul ding, Pak. Maaf, Pak. Iya, koefisiennya ya. Yang ini ya, koefisien ini 2 ini karena koefisiennya. Ya itu, Pak, maksud saya, Pak. Oke, ya saya paham, langsung paham saya. Oke, ada lagi? Ini masih soal gampang ya. Dan sepertinya soal seperti ini nggak keluar di UTS ya. Oke, saya lanjutkan ya ke nomor 2. Nah, ini. Nomor 2, zat klorin digunakan sebagai disinfektan pada kolam renang. Konsentrasi klorin yang diperbolehkan untuk tujuan disinfektan adalah 1 part per million atau 1 gram klorin per 10⁻⁶ gram air. Nah, ini part per million ini juga lebih fleksibel ya. Apa namanya? Definisinya ya. Jadi bisa misalkan kita menggunakan miligram, 1 miligram per 10⁻³ gram begitu. Jadi lebih fleksibel, makanya di sini kemudian didefinisikan 1 gram per 10⁻⁶ karena ya supaya 1 per sejuta begitu. Nah,
Kalau menggunakan 1 miligram, berarti 1 miligram klorin per 10⁻³ gram air. Ini fleksibel ya, ppm itu ya. Ada part per million, kemudian ada ppt, part per trillion, dan seterusnya. Nah, jadi diperbolehkan itu jika 1 ppm ini. Hitung volume larutan klorin dalam milimeter yang harus ditambahkan, dalam mililiter yang harus ditambahkan ke dalam kolam renang jika larutan mengandung 6% klorin yang terdapat 2 kali 10⁴ galon air di dalam kolam renang. Nah, 1 galonnya adalah 3,79 liter. Jadi istilah galon, kemudian 1 galon itu 1 galon aqua atau 1 galon fisik itu keliru ya teman-teman. Itu bukan 1 galon sebenarnya ya. Itu kan 19 liter ya, sekitar 4 ya itu ya, sekitar 4 galon sebenarnya. Cuman ya itu bukan kesatuannya tapi merujuk ke bendanya ya, galon-galon bendanya bukan galon satuannya. Kalau satuan galon minyak itu ya 4 liter ini ya, 3,79 kira-kira ya. Kemudian densitas airnya adalah 1 gram per mililiter. Kita berangkat dari banyaknya galonnya air dulu, 2 kali 10⁴ galon, kita ubah ke dalam liter. Jadi dikalikan sama dengan 7,58 kali 10⁴ liter. Nah, liter ini itu sama dengan dikonversi ke mililiter dulu. Maka atau densitas airnya teman-teman, densitas airnya ini dikonversi ke dalam kilogram per liter. Jadi saya tulis dulu. Nah, ini kalau diubahkan 1 gram per mililiter itu juga bisa kita konversi sebagai 1 kilogram per liter ya. Nah, bisa nggak teman-teman konversi satuannya? Itu kelas 10 SMA ya, dimensi ya. Nah, ini kan dikonversi, ini bisa kita gunakan, ini harusnya dikalikan, ini kurang lengkap ya, dikalikan dengan 1 kilogram per liter. Karena densitas airnya, jadi sehingga menjadi 7,58 kali 10⁴ kilogram. Nah, kemudian dari kilo diubah ke gram menjadi seperti ini, 7,58 kali 10⁻⁷ gram. Nah, massa 1 ppm-nya, jadi dalam sebanyak air ini 7,58 kali 10⁻⁷, itu berapa ppm? Nah, maka harus dibagi tadi definisinya ya, 10⁻⁶ gram. Nah, jadi dibagi 10⁻⁶ sehingga dibutuhkan klorin sebanyak 75,8 gram. Nah, 7,58 gram ini itu 6% teman-teman, 6%. Nah, karena kalau kita beli larutan klorin itu hanya 6% saja. Nah, yang ditanya adalah berapa kalau 100%-nya? Nah, kan seperti itu perbandingan ya. Berapa kalau 100%-nya? Ini berarti per X ya. Nah, maka ini bisa kita hitung X-nya sama dengan 75,8 kalikan 100 dibagi dengan 6. Nah, ini 75,8 kalikan 100 dibagi dengan 6, ketemulah 1263,33 gram. Atau kalau kita menggunakan densitas air sebanyak 1,263,33 ml atau 1,26 liter klorin. Larutan klorin ya, larutan klorin. Larutan klorin ini, mohon maaf saya menulisnya menggunakan pointer ya. Masih nabung ini buat beli Wacom ini. Larutan klorin. Nah, begitu jawabannya teman-teman. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Gampang ini ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Nama? Itu, oh ya, saya Jalul Zagat, Pak, dari Teknik Fisika. Zakat, Saya Jagat, Pak. Jagat, oke. Iya. Ya, saya mau tanya, pengkonversian dari gram klorin ke volume klorin itu kenapa kok dikali densitas air, Pak? Nggak dikali densitasnya klorin? Nggak dikali kenapa? Nggak dikali densitasnya klorinnya begitu? Iya, kenapa pakai densitas air? Kan beda kan harusnya densitas klorin dan air gitu. Nah, pertanyaan yang bagus, Mas Jagat ya. Jadi karena ada kalimat larutan. Larutan mengandung 6% klorin. Nah, dan di sini 6% itu jumlahnya sangat kecil.
Dan bisa kita anggap bahwa sebenarnya ini bentuk padatan sebenarnya ya, seperti serbuk. Sehingga dia itu ya tidak memiliki bukan berupa fase cair yang memiliki densitas, dia tidak memiliki kerapatan karena dia gram saja begitu klorinnya. Nah, sisanya itu air, makanya kita menggunakan densitas air karena sistemnya adalah larutan, kecuali lelehan klorin, nah itu beda lagi. Jika lelehan klorin, nah itu kita harus menggunakan densitas dari klorin. Tapi karena ini larutan dan klorinnya 6% dan bisa kita asumsikan bahwa klorin itu berbentuk padat, maka kita menggunakan densitas larutan. Dan larutan itu isinya air kan pelarutnya biasanya. Seperti itu, Mas Jagat. Bagaimana? Terima kasih. Sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, kalau belum paham nggak apa-apa ditanyakan. Yang lain, silakan. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Nah, ini nomor 3. Suatu tangki baja mengandung campuran yang terdiri dari 5 mol grafit, karbon murni. Ini dijelaskan, karbon murni berarti nggak ada kandungan lainnya ya. Biasanya kalau karbon itu berikatan dengan hidrogen ya, atau oksigen. Grafit itu juga ada pengotornya biasanya ya. Nah, di sini di state karbon murni, berarti hanya C saja. Dan 5 mol gas O2. Jadi ada 5 mol grafit dan 5 mol gas O2. Dan itu adalah reaksi mula-mula ya, mula-mula. Nah, grafit kemudian dibakar dan seluruhnya bereaksi. Grafitnya habis. Jadi yang kita gunakan adalah mol dari grafit. Hasil pembakaran adalah campuran gas CO dan CO2. Setelah tangki baja didinginkan ke suhu awal, ternyata tekanan di dalam tangki naik 17%. Jelas ya, karena di bagian hasilnya itu gas saja ya. Ini kalau lebih bagus teman-teman dengan fasenya ya. Ini fasenya ini gas, ini gas. Kemudian ini juga gas. Ini kalau yang C ini adalah solid ya, S ya. Nah, lihat, awalnya mula-mula sebelah kiri panah ya. Sebelah kiri panah itu ada solidnya. Padahal kemudian setelah reaksi itu menjadi gas semua. Berarti kan jelas dia mengalami penambahan tekanan karena gasnya semakin bertambah. Volumenya tetap, gasnya bertambah, apa yang terjadi? Tekanannya naik ya. Hitung fraksi mol gas CO, CO2 dan O2 yang terkandung di dalam campuran gas setelah pembakaran. Nah, berarti kita perlu setarakan dulu koefisiennya. Jadi ada C, ada O2, ada CO dan ada CO2. Nah, kita paling mudahnya itu dari ininya dulu ya. Gampang lah ya kalau menyetarakan ini nggak perlu redox kan ya, kalau sederhana pembakaran ini. Kecuali kalau yang redox itu perlu setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi, itu lumayan sulit penyetaraan koefisiennya. Tapi untuk pembakaran saya rasa mudah ya, karena ini ada C-nya ini ada 1, di sini ada 2. Nah, ada yang ingin bertanya? Ada yang menyalakan mic? Atau terpencet ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini 4 koefisiennya, ini O2-nya 3. Nah, ini setara ya. Di sebelah kiri C-nya ada 4, sebelah kanan C-nya juga ada 4. Sebelah kiri O-nya ada 6, sebelah kanan O-nya juga ada 6. Setara ya. Maka habis kemudian kita buat mula-mula reaksi sisa. Mula-mula 5 dan yang habis itu yang C. Maka kita harus bagi 5 ini bagi 4. Berapa? 5/4 ya. Ini adalah mol yang bereaksi ya, 5/4 ya. Nah, untuk mengetahui yang bereaksi dari O2, maka kita kalikan 3. Maka kita kalikan 3 untuk yang mol O2. Ketemulah ini sama dengan 3,75 yang bereaksi ya. 3,75. Nah, untuk yang CO, karena ada 2, berarti ini 5/4 dikalikan 2 ya. 5/4 kalikan 2. Itu sama dengan 2,5. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu dikurangi ya, karena dia dikonsumsi habis. Maka 5 dikurangi 5 ini 0. Mikrofonnya mohon maaf bisa dimatikan kalau tidak ingin bertanya. Kemudian ini 5 dikurangi 3,75 adalah 1,25. Nah, di sebelah kanan dia mengalami pertambahan. Dari tidak ada, kemudian 2,5 menjadi 2,5. Ini 2,5. Nah,
Seperti itu molnya. Sehingga total molnya adalah 6,25 mol. Nah, definisi fraksi mol sendiri adalah mol zat itu dibagi dengan mol total. Mol X dibagi dengan mol total ya, sigma mol. Itu adalah definisi dari fraksi. Maka bisa kita tahu mol CO-nya adalah 2,5 dibagi dengan 6,25 sama dengan 0,4. Ini juga 0,4, ini 0,2. Begitu kira-kira jawabannya teman-teman. Tapi di sini ada yang keliru. Kira-kira di mana letak kekeliruannya? Ada yang ingin berpendapat? Satuan fraksinya. Ya, betul. Satuannya ya. Karena kan fraksi itu nggak ada satuannya. Satuannya ini nggak ada ini harusnya ya. Nah, kan sayang kalau sudah benar jawabannya kemudian satuannya salah, mungkin dikurangi nanti sama bulia ya nilainya ya. Kan sayang sekali. Nah ini kan, dan cara kita mengecek fraksi mol itu benar apa tidak, itu dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan 1. Kalau dijumlahkan hasilnya tidak sama dengan 1, berarti ada perhitungan fraksinya yang salah, teman-teman. Begitu. Mas nyala nggak sih? Ini untuk jawaban nomor 3. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Dari Manuri. Izin tanya Pak, 5 ke 6,25 itu bukannya naik 25%. Teman-teman ada yang nggak bisa join? Ada penuhan. Penuh ya? Tapi ini 101 ya? Oke, sebentar. Kalau penuh, kita pindah ke Webex ya. Padahal ini Google. Oke, sebentar saya kopikan dulu. 5 ke 6,25 bukannya 25%. Bukan, volumenya bukan 17%. Beda ya. Fraksi volume, fraksi mol dan tekanan 17% itu beda. Nanti nggak ada hubungannya, nanti akan saya bahas. Sebentar, saya share-kan dulu link Webex-nya ya. Ternyata penuh ya. Oke. Silakan bergabung di Webex-nya. Akan saya akhiri kelas Google Classroom-nya ini ya. Kita berpindah ke Webex. Oke, sampai berjumpa di Webex, teman-teman.